Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan Mistika dalam kegiatan online teaching learning kita untuk membahas pelajaran Bahasa Indonesia bermuatan IPS. Nah, untuk pelajaran Bahasa Indonesia bermuatan IPS kali ini, Mistika akan membahas tentang perkembangan teknologi transportasi. Mendengar kata transportasi, pasti di bayangan kita tuh ada mobil, ada motor, ada pesawat, dan lain sebagainya. Yes, good. Itu adalah alat transportasi. Tapi, alat transportasi itu dibagi menjadi dua. Ada transportasi umum dan ada alat transportasi khusus. Apa saja sih alat transportasi umum dan transportasi khusus? Kita lihat dulu yuk penjelasan video berikut ini. Bahasa Indonesia bermuatan IPS kita sudah masuk tema 7 subtema keempat. Sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini Mistika akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi transportasi. Di antaranya transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Kalian tahu transportasi itu apa? Mistika jelaskan dulu ya. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan manusia atau mesin itu sendiri. Transportasi memudahkan manusia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Tetapi manusia membutuhkan alat transportasi untuk melakukan semuanya. Di antaranya ada transportasi darat, yang merupakan transportasi yang beroperasi di atas daratan. Ada juga transportasi laut, yang merupakan alat transportasi yang beroperasi di perairan. Yang ketiga adalah transportasi udara, yang merupakan transportasi yang paling mutakhir dan yang tercepat, karena mereka beroperasi melalui udara. Transportasi di darat, awalnya mereka menggunakan tenaga manusia untuk menggerakkannya, seperti mengayuh sepeda, mengayuh beca, dan kemudian mengandalkan tenaga kuda untuk menggerakkan delman. Sampai akhirnya mereka menemukan mesin untuk menggerakkan motor dengan bahan bakar bensin. Alat transportasi selanjutnya adalah alat transportasi perairan atau transportasi laut. Awalnya, masyarakat menggunakan tenaga untuk mendayung perahu atau sampannya. Sampai akhirnya, mereka mulai menciptakan perahu layar yang menggunakan energi angin untuk menggerakkan layarnya. Kemudian diciptakan pula perahu uap yang menggunakan bahan bakar batu bara. Tapi sayangnya, alat transportasi ini menimbulkan polusi di udara. Hingga akhirnya mereka memilih untuk menggunakan alat transportasi yang lebih mewah dan lebih ramah lingkungan. Kapal pesiar namanya. Cikal bakal transportasi udara yang ada pada saat ini dimulai dari sebuah balon udara loh. Perkembangan transportasi udara ditandai dengan penemuan pesawat terbang yang diciptakan oleh Wright bersaudara. Tidak lupa pula ada helikopter. Jenis-jenis transportasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah jenis transportasi umum. Apa sih jenis transportasi umum? Transportasi umum adalah transportasi yang dapat digunakan oleh masyarakat umum atau masyarakat banyak. Biasanya, transportasi umum ini sudah dikelola sesuai dengan rutenya dan dikenakan biaya untuk setiap operasinya, seperti bajai, taksi, bis kota, atau yang lebih banyak penumpangnya yaitu kereta api. Nah, untuk transportasi perairan, biasanya kita menggunakan kapal pesiar dan pesawat terbang untuk transportasi udara. Jenis transportasi yang kedua adalah
transportasi khusus. Transportasi ini tidak bisa digunakan oleh sembarang orang, hanya untuk keperluan tertentu. Seperti mobil ini namanya mobil pemadam kebakaran. Mobil ini hanya bisa digunakan untuk memadamkan api oleh petugas dinas kebakaran. Begitu pula dengan mobil ini adalah mobil ambulan. Mobil ini hanya boleh dioperasikan oleh petugas dinas kesehatan untuk membawa pasien ke rumah sakit. Nah, mobil ini adalah mobil besar yang hanya digunakan khusus untuk membawa barang-barang dalam jumlah banyak. Nah, yang selanjutnya adalah mobil ini. Ini adalah mobil polisi. Mobil ini hanya boleh digunakan oleh Bapak polisi saat berpatroli menjaga keamanan di jam kerjanya. Nah, ini adalah mobil perang, mobil tank namanya. Ini hanya digunakan untuk angkatan bersenjata. Demikian pula dengan helikopter. Helikopter merupakan alat transportasi khusus yang bisa dipakai untuk mengunjungi suatu tempat dengan penumpang yang sedikit. Nah, yang terakhir adalah kapal selam. Kapal selam adalah kendaraan khusus yang dipakai untuk menjelajahi bawah laut. Jadi, tidak bisa sembarang orang menggunakannya. Nah, demikian dulu penjelasan dari Mistika. Semoga menambah wawasan dan dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa kerjakan worksheetnya. Kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa saja alat transportasi umum dan apa saja alat transportasi khusus. Nah, setelah ini kalian kerjakan worksheet dari Mistika. Jangan lupa diupload kembali ya. Mistika akhiri kegiatan belajar kita hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.